again to this channel. Today we are going to discuss about present continuous tense. Selamat datang kembali di channel belajar ini. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan present continuous tense. Present continuous tense is concerning with unfinished action. Jadi present continuous berhubungan dengan kegiatan yang belum selesai dikerjakan. Contohnya, I'm working at the moment. Saya sedang bekerja pada saat ini. Jadi kegiatannya belum berakhir, masih sedang bekerja saat ini. And then, ongoing action. Untuk membahas tentang kegiatan yang sedang berlangsung. The example is, she is still writing now. Dia masih sedang menulis sekarang. Jadi ada sebuah proses kegiatan, yaitu menulis, dan saat ini masih sedang berlangsung dan belum berakhir. And present continuous is talking about current moment. Present continuous juga membahas tentang situasi terkini yang saat ini terjadi. Contohnya, I am living in London. Saya sedang tinggal di London. Jadi menjelaskan tentang kondisi saat ini yang sedang tinggal di London. Temporary habits. Ini juga menjadi pembahasan dari present continuous. Sebuah kebiasaan yang sifatnya temporer atau sementara. The example is, he is eating a lot these days. Dia sedang makan sangat banyak belakangan ini. Jadi, dia menyatakan bahwa pada masa ini, sementara, mungkin sebelumnya belum pernah seperti ini, tetapi saat ini sedang terjadi, yaitu makan dalam jumlah yang banyak. And then, present continuous is also talk about definite future plans. Present continuous juga berbicara tentang rencana ke depan yang pasti. The example is, they are meeting my father tomorrow. Jadi dijelaskan bahwa akan ada pertemuan dengan ayah besok. Jadi akan terjadi pertemuan besok dengan ayah. Ini adalah bagian-bagian yang dibahas dalam present continuous tense. In order to understand or recognize a sentence categorized as present continuous tense, we need to understand about the time signal. Kita harus memahami tentang penanda waktu dalam present continuous tense sehingga kita bisa mengenali sebuah kalimat itu adalah bagian dari present continuous tense. Seperti adverb of time, now artinya sekarang, and then this week artinya pekan ini, at the moment artinya pada saat ini, right now juga artinya saat ini. So whenever you find out this time signal in a sentence, and then you can understand that that sentence is actually categorized to present continuous tense. Jadi ketika kita mengenali atau mengetahui penanda waktu ini berada dalam satu kalimat, maka kita mengetahui bahwa kalimat itu adalah present continuous tense. In present continuous tense, we also need to understand about how to use an agreement about subject with the auxiliary verb to be, because in present continuous tense, we use to be before the main verb adding with ing or ing. So, we have am in to be will be used with I, and we also have is as to be, and we need to understand that is will be get along with subject he, she, it, and then we also have are as to be with the subject you, they, we. Jadi kita juga harus paham bagaimana menggunakan kata kerja bantu to be, yaitu am, is, are. Jadi, jikalau kita menggunakan am, subjeknya adalah I. Jikalau kata kerja bantunya adalah is, subjek yang bisa menggunakannya adalah he, she, it. Dan jikalau kita menggunakan kata kerja bantu are, maka subjek yang menggunakannya adalah you, they, we. Ingat, agar jangan tertukar dalam penggunaannya. Hal lain yang harus kita pahami juga di dalam memahami present continuous tense
adalah ketentuan di dalam menambahkan akhiran ing setelah kata kerja bentuk pertama. Pada umumnya, penggunaan ing itu dilakukan di dalam present continuous tense, di belakang kata kerja bentuk pertama. Seperti work, itu akan menjadi working, study akan menjadi studying. Namun, ada ketentuan khusus lain, jikalau ada huruf mati atau konsonan dan berakhiran e di belakangnya, maka kita harus terlebih dahulu menghapus huruf e tersebut, lalu kemudian menambahkan akhiran ing atau ing. Seperti kata like ini akhirannya adalah huruf e. Maka kita hilangkan huruf e tersebut dan menambah ing di belakangnya, menjadi liking. Demikian juga dengan make menjadi making. Juga ada ketentuan untuk kata yang mengalami kondisi pembentukan konsonan ditambah huruf hidup lalu kembali ditambah konsonan. Maka kita harus membuat double untuk konsonan yang terakhir. Setelah itu kita menambahkan akhiran ing atau ing. Jadi kita menggandakan huruf konsonan terakhir sebelum menambahkan ing. Seperti run. Jadi ada huruf R, U, N. U atau U diapit oleh huruf R dan N. R and N. So U is in between R and N. So in order to make it with ing or ing suffix, we need to make double the consonant, the last consonant, run, becoming running, swim, swimming. Itulah ketentuan untuk menambahkan akhiran ing di belakang kata kerja bentuk pertama dalam present continuous tense. Let's study the following example on how to form verb ing in present continuous tense. Mari kita pelajari kata kerja berikut ini di dalam pembentukannya menjadi verb ing dalam present continuous tense. So, this is the verb 1. Ini adalah verb 1, yaitu begin, complete, drink, go. So, we need to change this verb 1 into verb ing form in order to be used in present continuous tense. So, begin will become beginning. We make double the last consonant N because in the verb 1 begin, we have I vowel in between of consonant G and N. Kita membuat konsonan terakhir yaitu huruf N menjadi ganda untuk pembentukan verb ing-nya karena kita memiliki huruf hidup I atau I di antara huruf konsonan G dan N di kata kerja dasar begin sebelum kita menambahkan akhiran ing. Jadi begin menjadi beginning. Complete, kita melihat ada huruf E di bagian belakang kata kerja ini, maka kita harus menghilangkannya terlebih dahulu sebelum menambahkan akhiran ing. Maka complete menjadi completing. Drink, ini adalah kata kerja bentuk pertama yang tidak memiliki ketentuan seperti di atas, maka kita langsung menambahkan akhiran ing di belakangnya. Drink menjadi drinking. Go will become going, karena kata kerja ini juga tidak memiliki ketentuan seperti yang di atas untuk penambahan akhiran ing di belakangnya. Demikianlah yang harus kita pahami agar kita bisa menggunakan kata kerja verb ing ini dalam present continuous tense. Let us study the pattern of how to make positive sentence in present continuous tense. So in positive sentence of present continuous tense, the construction will be consisting of subject plus is or am or are as the auxiliary verbs plus verb ing plus object or adverb. So let us see the following example. Mr. Wilson talk to visitors right now. Sekarang kita diminta untuk merubah kalimat berikut menjadi present continuous tense. Yang manakah subjeknya? Yang manakah kata kerjanya? Ini adalah subjeknya Mr. Wilson.
Talk adalah verb 1, kata kerja. To visitors itu bisa menjadi objek. Right now itu bisa menjadi kata keterangan waktu. Maka kita mengerjakannya sesuai dengan konstruksi tersebut akan menjadi Mr. Wilson sebagai subjek, is yang kita pilih. Kenapa? Karena Mr. Wilson itu sama dengan he di dalam subjek. And then the verb ing, talk, will become talking. Lalu kita melanjutkan dengan meneruskan kalimat di atas, to visitors right now. Ini adalah bentuk positif dari kalimat present continuous tense. The next example, contoh berikutnya adalah, John and Frank write the letters at the moment. Kita diminta untuk merubahnya menjadi kalimat positif bentuk present continuous tense. Maka kita perhatikan, subjeknya adalah John and Frank. Setelah itu kita harus menempatkan is atau am atau are. Maka kita memilih are. Kenapa? Karena John and Frank itu sama dengan they di dalam subjek. They berpasangan dengan are. Lalu kita merubah kata kerja bentuk pertama write menjadi writing. Lalu kita lanjutkan the letters at the moment. Jadi artinya adalah John dan Frank sedang menulis surat-surat pada saat ini. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah to be plus verb ing artinya adalah sedang. Mr. Wilson is talking to visitors right now. Tuan Wilson sedang berbicara kepada para pengunjung saat ini. Demikianlah cara pembentukan kalimat positif dalam present continuous tense. The pattern of negative sentence in present continuous tense will be constructed as follows. Jadi bentuk negatif dari present continuous tense akan disusun sebagai berikut. Subject plus is, am, are plus not plus verb ing plus object or adverb. Jadi terdiri dari subjek, is atau am atau are, lalu ada penambahan kata not untuk menyatakan negatif, kemudian konstruksinya tetap sama, verb ing, lalu bisa ditambah objek atau adverb. Let us see the following example. Mari kita lihat contoh berikut ini. Mr. Wilson talk to visitors right now. Jadi kita diminta untuk merubah kalimat ini menjadi bentuk negatif dalam present continuous tense. Maka kita tentukan terlebih dahulu subjeknya, yaitu Mr. Wilson. Kita pilih is atau am atau are, maka kita pakai is, ditambah not, lalu verb ing-nya adalah bentuk pertama menjadi verb ing, talking to visitors right now. Tuan Wilson tidak sedang berbicara kepada para pengunjung saat ini. Next, John and Frank write the letters at the moment. Kita rubah menjadi kalimat negatif menjadi John and Frank are not writing the letter at the moment. John dan Frank tidak sedang menulis surat tersebut pada saat ini. The pattern of interrogative form on present continuous tense will be constructed as follows. Is or am or are plus subject plus verb ing plus object or adverb, and do not forget to put question mark at the very end of the sentence. So you have to remember that you put auxiliary verb at the very first place of the sentence, is or am or are. Let us see the example. Mr. Wilson talk to visitors right now. It will become is subject Mr. Wilson talking is the verb ing to visitors right now. Is Mr. Wilson talking to visitors right now? Apakah Tuan Wilson sedang berbicara kepada para pengunjung saat ini? The next example. John and Frank write the letters at the moment. Kita diminta untuk merubah kalimat ini menjadi kalimat tanya. So,
it will become are John and Frank as the subject, writing, the verbing, the letters at the moment. Are John and Frank writing the letters at the moment? Do not forget to put the question mark at the very end. Jangan lupa letakkan tanda tanya di paling akhir agar ini menjadi kalimat tanya. Apakah John dan Frank sedang menulis surat-surat tersebut pada saat ini? So, that is all for now about studying present continuous tense. I hope you can practice more so that you can improve yourself. Semoga bisa berlatih lebih lanjut agar semakin baik dalam kemampuan pengetahuannya di dalam bahasa Inggris. Thank you. See you on the next video.